Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Peti mati ini agak aneh. Hanya menggunakan metode sederhana bisa membuatnya menyerah begitu saja. Xuyen bergumam dalam hatinya. Sebelumnya dia hanya mencoba menggunakan metode memprovokasi, tapi dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan benar-benar berhasil, dan itu berjalan terlalu mulus. Jadi Xuyen merasa masih ada masalah dengan peti mati itu. Segera Xuyen menggerakkan pikirannya, kemudian peti mati Dewa Iblis keluar dari kabut merah dan langsung mengambang di depan Xuyen. Dan seluruh tubuh peti mati ini berwarna merah tua. Di atasnya juga diukir dengan 9 tekstur berbeda. Namun mereka semua tampak seperti 9 monster yang belum pernah dilihat Xuyen sebelumnya. Mereka terlihat seperti hidup karena saat Xuyen menatap ukiran tersebut untuk waktu yang lama, dia merasa ukiran ini terus menggeliat. Dan yang paling keterlaluan adalah, bahkan di luar peti mati ini, Xuyen masih bisa merasakan kekuatan penekanan yang sangat kuat yang terpancar darinya. Bagus sekali, peti mati ini memang merupakan harta karun tingkat suci. Xuyen bergumam perlahan, sambil menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Hanya saja, cara penyegelan peti mati ini memerlukan penggunaan cincin tersendiri. Karena peti mati ini juga dirilis setelah cincin penyimpanan dilempar oleh Yan Juan hancur. Jelas Xuyen tidak kekurangan cincin penyimpanan, karena dia memiliki banyak cincin. Hanya saja, Xuyen harus mengosongkan ruang pada cincin tersebut, sehingga dia memasukkan peti mati penyegel Dewa Iblis ke dalamnya. Sepertinya bahan peti mati ini sangat keras. Saya tidak tahu apakah ini memiliki efek lain. Segera Xuyen membalikkan telapak tangannya dan ada lebih dari 10 cincin penyimpanan di telapak tangannya. Jelas ini semua yang dia rampok dari Yan Juan sebelumnya. Kemudian kekuatan jiwa Xuyen menyapu satu persatu. Namun ekspresi kekecewaan langsung muncul di matanya. Sialan, meskipun ada beberapa teknik di dalamnya, tapi kebanyakan dari mereka tentang pemurnian boneka. Jadi pada dasarnya tidak berguna bagi saya. Xuyen sedikit mengernyit. Kemudian dia segera mengeluarkan panji penekan jiwa dan langsung muncul di tangannya. Setelah Xuyen mengibarkan panji penekan jiwa, tiba-tiba kabut ungu muncul dan itu adalah Yetian. Apa yang ingin Anda lakukan lagi? Penjaga semua makhluk hidup. Apakah ada perang yang sedang terjadi? Yetian berkata perlahan. Apakah Anda tertarik? Jawab Xuyen dengan serius. Jelas Yetian adalah roh jahat yang lahir karena perang. Jadi jika ada perang menjadi lebih intens, itu akan membuatnya menjadi lebih kuat. Saya tidak tertarik. Lagi pula, Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Yetian berkata dengan marah. Ya, sebenarnya memang ada perang. Jika Anda mau membantu saya, dan setelah perang ini berakhir, saya bisa berjanji untuk melepaskan Anda. Kata Xuyen dengan serius. Saya tidak percaya. Jawab Yetian dengan tegas. Mengapa? Xuyen bertanya dengan bingung. Saya tidak percaya karena saya tidak percaya Anda. Katakan pada saya, berapa lama Anda menahan saya di sini? Yetian bertanya balik pada Xuyen. Tidak butuh waktu lama, hanya beberapa ratus tahun. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Jawab saja, apakah Anda mau membantu atau tidak? Jika Anda tidak mau membantu, teruslah di dalam saja. Jelas kali ini, Xuyen berencana untuk membuat pilihan yang sulit kepada Yetian terlebih dahulu. Lagi pula, Xuyen tahu bahwa Yetian juga sedang mengujinya terlebih dulu. Bagaimanapun, dia juga seorang ahli. Jadi dia menolak untuk mengambil tindakan lunak dan keras. Tapi itu saat di dunia nyata, Xuan Yin. Sekarang perang antara dunia Senshi dan dunia Taisu belum benar-benar telah pecah.
Jadi memang benar, Xiaoyan tidak bisa membuat janji yang akurat kepada Ye Tian. Apakah Anda tidak ingin membunuh seseorang? Jika Anda membunuh orang seperti Rami dan menyerap roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, bukankah itu akan membawa kekuatan Anda kembali ke puncak? Jadi apakah Anda menginginkan perasaan menyenangkan dan menyegarkan ini? Kata Xiaoyan dengan nada bicara yang menggoda. Ya, kedengarannya cukup menggoda. Tapi manusia tercela seperti Anda, apakah memiliki hal yang bagus? Masih ada suara keraguan yang keluar dari awan ungu dan hitam. Tapi saya masih ingin mengatakan, saya tidak bisa membiarkan Anda pergi sampai perang ini selesai. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Perang apa?" Tanya Ye Tian dengan ragu-ragu. "Perang antara dunia. Sekarang dunia Taisu menginvasi dunia sensi saya dan saya ingin memenangkan pertempuran ini," kata Xiaoyan yang dengan tegas. "Perang dunia? Ini sangat menarik. Oke, ini adalah kesepakatan antara kita. Tapi Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda jika Anda bisa memenangkan pertempuran ini. Anda harus melepaskan saya," kata Ye Tian dengan penuh semangat. "Jangan khawatir, saya tidak akan mengingkari janji saya. Jadi ini kesempatan." Xiaoyan mengangguk setuju dan berkata dengan serius, "Saya mencium bahwa tempat ini dipenuhi dengan roh jahat. Mari kita lihat apakah kita bisa mulai dari sini." Suara awan ungu dan hitam keluar. "Anda tidak ingin melarikan diri, kan?" Xiaoyan mengangkat alisnya dan berkata, "Hei, manusia tercela, saya bukanlah Anda dan asal-usul saya masih dalam panci penekan jiwa Anda. Jadi bagaimana saya bisa melarikan diri?" Ye Tian meraung dan marah. "Saya hanya bercanda, tapi Anda juga harus mengingat untuk memberitahu saya ketika Anda ingin pergi." "Baiklah, saya punya sesuatu di sini. Mungkin Anda bisa melihatnya. Apakah itu bisa berguna bagi saya?" Kata Xiaoyan perlahan, kemudian dia melemparkan cincin di tangannya ke arah Ye Tian. Setelah cincin itu menghilang ke dalam awan ungu dan hitam, keberadaan Ye Tian yang tidak memiliki tubuh nyata, Xiaoyan juga merasa aneh saat melihatnya. Ada apa dengan dia? Mengapa dia berbicara dengan awan? Long Biao yang menyaksikan adegan ini dari kejauhan, dia merasa sangat aneh. Bahkan Jin Doming yang menatap awan ungu dan hitam itu, matanya juga suram. Ini roh jahat yang sangat kuat. Jin Doming berkata dengan suara rendah karena dia bisa merasakan nafas yang terus-menerus keluar dari awan ungu dan hitam. "Roh jahat? Kenapa saya tidak merasakannya?" Long Biao berkata dan ragu-ragu. "Roh jahat ini disebut juga asal-usul roh jahat dan hanya hal-hal jahat yang memiliki awan ini tidak biasa," kata Jin Doming melanjutkan. Dia sepertinya mengetahui sesuatu tentang hal itu, tapi saat ini Jin Doming, Long Biao, Zhonggu dan Xie Xiu, mereka berempat hanya bisa mengawasi dari kejauhan dan mereka selalu seperti ini. Karena sebelum Xiaoyan memberikan perintah, mereka tidak akan pernah maju dengan mudah. Jadi mereka hanya bisa menunggu sampai semuanya selesai. Tapi kewaspadaan mereka dalam mengamati kata dan ungkapan adalah hal yang paling mendasar bagi mereka. Sehingga ekspresi keempat orang itu pada dasarnya sama. Terkadang mereka terkejut dan tercengang. Terkadang mereka juga ragu-ragu. Mereka akan terkejut saat menyaksikan pertarungan Xiaoyan. Dan mereka akan terkejut tercengang saat melihat beberapa gerakan kuat Xiaoyan. Kemudian mereka akan merasa bingung saat melihat Xiaoyan mengeluarkan beberapa benda aneh. Karena bagi mereka Xiaoyan hanyalah sebuah keberadaan yang tak terduga. Sesaat kemudian, beberapa cincin penyimpanan menyembur keluar dari antara awan ungu kehitaman. Tidak banyak manfaatnya. Di antara banyak mayat ini, salah satunya bisa digunakan. Hanya saja sebagian besar mayat tersebut terlalu lemah dan kurang dari sepertiga dari kekuatannya dapat digunakan. Tapi darah ini cukup bagus dan memiliki beberapa efek.
Adapun yang lainnya percuma saja jika digunakan. Ye Tian menjelaskan kepada Xiaoyan. Jika Anda ingin membentuk pasukan boneka iblis, itu akan makan waktu berapa lama? Xiaoyan bertanya dengan serius. Bagaimanapun situasi dunia sensi saat ini tidak diketahui. Lagi pula jika Xiaoyan masih ingin kembali untuk melihatnya, jika dia ingin mengandalkan dukungan dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi, Xiaoyan khawatir Xiaoyan masih memiliki beberapa kesulitan. Jadi dalam hal ini, Xiaoyan masih harus mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi jika Xiaoyan mampu membentuk pasukan boneka iblis yang kuat, dan sekarang Xiaoyan masih memiliki cukup banyak baju besi dewa palsu di tangannya, kemudian menggunakannya pada pasukan boneka iblis, maka itu akan membuat bonekanya jauh lebih kuat. Bagaimanapun dunia Taishu ingin menyulut perang dengan menggunakan pasukan tanpa jiwa, dan Xiaoyan juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka melahirkan tubuh mereka melalui cloning di Taishu Senji, dan mereka bertarung dengan menggunakan baju besi dewa palsu. Jadi Xiaoyan hanya membutuhkan bantuan dari Ye Tian untuk bekerja sama. Lagi pula Ye Tian bisa juga membuat pasukan boneka iblis yang kuat. Setelah memakai baju besi dewa palsu milik Taishu, maka kekuatan tempurnya tidak hanya tidak lebih lemah dari pasukan Taishu, bahkan mungkin jauh lebih kuat. Pada saat ini, Ye Tian melepaskan mayat yang dia pilih dari cincin penyimpanan. Kemudian semua mayat ini membeku dan menggantung di depan awan ungu dan hitam. Hanya saja Ye Tian hanya memiliki kurang dari 10 dari sekian banyak mayat. Bahkan jika di antara banyak mayat ini tidak sampai sepertiganya, karena kebanyakan dari mereka terlalu lemah atau kerusakannya terlalu serius. Pasukan boneka iblis saya lebih baik kekurangan daripada berlebihan, dan setiap boneka harus menjadi elit dalam pertempuran. Suara Ye Tian tiba-tiba keluar, dan dia hanya memilih 10 mayat di depannya. 2 di antara ke-10 mayat ini adalah binatang buas dan makhluk kosong. Terserah Anda untuk memutuskan, tapi jangan malu kalau begitu. Xiaoyan tidak berlebihan, karena selama pasukan boneka iblis yang diciptakan oleh Ye Tian lebih kuat, maka itu semakin baik bagi Xiaoyan. Sebaiknya, Anda jangan hanya berpikir bahwa Anda memiliki reputasi yang baik dalam kepedulian terhadap semua makhluk hidup. Tapi jangan khawatir, pasukan iblis saya tidak akan sia-sia. Hanya saja saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini saya akan bekerja sama dengan manusia yang paling hina di dunia. Dan ini memang sungguh luar biasa. Ye Tian meraung dengan dingin. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.